Anda kembali di Breaking News TV One. Kita menuju rekan Rusdi Muslim yang berada di Tangerang, Banten. Silakan Rusdi, bagaimana dengan ketinggian banjir di sana? Baik, Aditya Nugroho dapat saya kabarkan dari Ciledug Indah 2, di mana memang jika siang tadi kondisi di Ciledug Indah 2 belum mengalami ada genangan air, namun sekarang sudah mulai ada genangan air. Memang di Ciledug Indah ini memang menjadi kebiasaan banjir jika ada tanggul yang mengalami kebocoran, dan memang pada saat ini ada beberapa tanggul yang mengalami kebocoran sehingga terjadi genangan di tempat saya mengabarkan. Memang untuk Kota Tangerang, Aditya, terdapat kurang lebih ada 14 titik yang terdampak banjir. Nah, 14 titik ini memang terdapat salah satunya dua berada di Kecamatan Karangtengah, berada di Kecamatan Ciledug serta Kecamatan Cipodong. Nah, di tempat saya mengabarkan ini merupakan di Kecamatan Ciledug yang biasa terdampak banjir. Hal ini dikarenakan memang selain intensitas curah hujan yang tinggi, hal ini disebabkan adanya banjir kiriman yang disebabkan oleh di daerah Bogor, yang di perumahan Ciledug Indah 2 ini terdapat Kali Angke yang merupakan kali yang berhubungan dengan Batu Belah yang berada di Bogor. Dapat saya kabarkan bagaimana kondisi di Ciledug Indah 2 ini. Selain ada genangan air juga menyebabkan terjadi kemacetan. Hal ini karena memang pada sore ini merupakan di mana tepatnya para pekerja untuk pulang ke rumah untuk melaksanakan ibadah berbuka puasa. Namun begitu memang di Ciledug Indah 2 ini terdapat kurang lebih ada 400 kepala keluarga yang belum mengungsi. Hal ini dikarenakan memang ketinggian air hanya sekitar antara 5 hingga 10 cm. Namun dari 14 titik yang berada di Kota Tangerang, itu yang terparah berada di Candulan, Cantika, Kelurahan Petir, Kecamatan Cipondo, yang mana terdapat ada sekitar 250 kepala keluarga yang terdampak dengan ketinggian air mencapai 150 cm atau 1,5 meter. Nah, banjir ini mengakibatkan warga terpaksa mengungsi di sebuah tempat pemotongan hewan serta di masjid yang terdekat. Hal ini dikarenakan memang kedua tempat itu merupakan tempat yang lebih tinggi letaknya dibanding yang lain. Saya tadi sempat berkonfirmasi kepada Wali Kota Tangerang yang sempat datang menemui para pengungsi yang berada di masjid, di mana memang terdapat 40 pengungsi yang berada di masjid yang mencurhatkan hatinya, di mana mereka meminta agar dibuatkan tanggul agar tidak mengalami terus-menerus kebanjiran. Sebenarnya untuk di Kota Tangerang ini, untuk titik banjir sudah mulai berkurang, namun karena memang intensitas curah hujan tinggi serta adanya banjir atau air kiriman dari Bogor, hal ini menyebabkan terjadi banjir di 14 titik. Dapat saya kabarkan di Ciledug Indah ini nampak berapa rumah yang memang kondisinya sudah tidak ditempati, itu kondisinya sudah mulai tergenang air, yang mana jika di tempat lain air sudah mulai surut, sementara di sini air sudah mulai naik kembali. Hal ini dikarenakan adanya banjir kiriman dari Batu Belah Bogor. Dapat saya kabarkan, Aditya, jika saya boleh mengabarkan di Ciledug Indah ini terdapat ada Ciledug 1 serta Ciledug 2, namun untuk sementara banjir belum terasakan oleh masyarakat. Namun begitu, pemerintah Kota Tangerang sudah memberikan bantuan baik itu berupa mie instan, selimut maupun keperluan bayi. Hal ini guna mengantisipasi adanya penyakit yang menderita para pengungsi di tempat pengungsian. Demikian aja. Tadi Anda katakan ada 14 titik di Kota Tangerang. Ini bagaimana penanganan yang dilakukan oleh pemerintah setempat terhadap warga korban banjir ini? Apalagi ini mengingat akan sebentar lagi waktu berbuka puasa, kan? Ya, baik Aditya, memang tempat saya mengabarkan cuaca sudah mulai gerimis kembali. Untuk 14 titik yang berada di Kota Tangerang itu terdapat di 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Cipodong, Kecamatan Ciledug, serta Kecamatan Karangtengah. Sementara untuk pemerintah Kota Tangerang telah mengerahkan petugas BPBD serta Satpol PP untuk membantu warga mengevakuasi yang berada di rumahnya atau di
tempat yang tidak terjangkau oleh para petugas. Mereka menggunakan beberapa perahu karet guna membantu warga mengevakuasi ke tempat yang lebih tinggi. Nah, dari 14 titik itu, saya tadi sempat berkomunikasi dengan Kabid Kedaruratan di mana terdapat kurang lebih ada 800 petugas BPBD yang diterjunkan, yang tersebar di 14 titik, di mana mereka membantu para korban banjir untuk dievakuasi ke tempat yang lebih tinggi. Nah, untuk sore ini, para petugas BPBD kembali akan berpatroli, mengevakuasi warga, yang mana warga ingin membeli sesuatu untuk berbuka puasa, akan dibantu oleh petugas BPBD untuk ke tempat yang lebih tinggi atau tempat yang berada tempat orang menjual makanan. Dapat saya kabarkan memang ini merupakan banyak warga yang bercengkrama dengan air. Hal ini dikarenakan memang kondisi banjir tidak terlalu tinggi. Oke, baik. Ini dapat saya kabarkan kondisi Jalan Raya Ciledug 2 sudah mulai tergenang air dan saya berharap tidak ada hujan karena kondisi sudah mulai bersih dan gerimis. Balik ke Aditya. Baik, terima kasih Rusdi Muslim atas informasinya. Kita menuju ke Agam Rizky yang berada di Kemang IV. Bagaimana dengan ketinggian banjir terkini di sana? Silakan. Ya, baik Aditya dan juga pemirsa, memang di tempat kami mengabarkan saat ini, yaitu di wilayah Komplek Kemang IV, Bekasi, Jawa Barat, ketinggian air sudah mulai surut sejak siang tadi. Jika tadi pagi ini ketinggian air mencapai lebih dari 3 meter, namun pada sore hari ini maksimal ketinggian air ini hanya mencapai sekitar 1 hingga 1,2 meter saja. Dan saat ini memang sejumlah warga masih melakukan pembersihan, khususnya sisa-sisa lumpur yang berada di kisaran rumah mereka. Karena memang menurut mereka ini mereka memilih untuk tidak mengungsi karena pada penurunan air ini lumayan cukup drastis sejak pagi tadi. Dan kami akan membawa Anda untuk berbincang langsung dengan salah satu warga yang melakukan aksi pembersihan dan untuk mengetahui bagaimana kegiatan mereka setelah ini. Kami sudah bersama dengan salah satu warga, dengan Ibu Ina. Selamat sore, Ibu. Sore. Ya, Ibu ini di sini melakukan bersih-bersih di rumah atau seperti apa? Kita baru bisa bersihin lumpur segini aja, karena nggak tahu nanti ada banjir susulan atau enggak. Biasanya sih 2 kali. Udah kita bersih-bersih, nggak taunya banjir lagi, apalagi kalau hujan. Tapi kalau sekarang nggak tahu ceritanya. Dan sih nggak nyampe 2 kali gitu. Biasanya gitu. Ibu sejauh ini udah ada bantuan belum entah dari pemerintah atau dari pihak lain itu? Posko PKS di Sekolah Alam, BNPB, Posko PAN. Baru itu sih 2 partai itu, PKS sama PAN. Ini kan tadi BNPB, tapi BNPB itu apa ya? Bantuannya itu kursi roda, perahu karet, tapi nggak tahu deh. Tapi belum diturunin tuh. Iya. Tadi kan kami juga sempat mengobrol atau berbincang langsung dengan sejumlah warga karena mereka juga mengeluhkan adanya kekurangan perahu karet. Itu apa benar, Ibu? Betul banget, karena sejauh ini karena ini banjirnya subuh, jadi orang-orang itu naik ke lantai 2. Nah, mungkin ada yang mereka itu belum turun, makanya mereka pada belum dievakuasi. Mungkin mereka pengen keluar cari makanan atau misalkan apa. Jadi mereka sebagian masih di lantai 2. Kalau kita kan cepet keluar, karena kita udah pengalaman. Ini ceritanya siklus 5 tahunan. Siklus. Ini kan siklus 5 tahunan dibanding dengan 5 tahun yang lalu. Dari tahun ini ada bagaimana nih Bu? Situasinya Bu? Ya. Arusnya sekarang ini ternyata begitu deras. Ini kirimannya 800. Biasanya itu kita 600 ya, udah meluap gitu. Ini 800. Emang setinggi ini. Tahun 2020 gak sama. 2020 itu bulan Januari tanggal 1. Kita udah antisipasi nih Januari tanggal 1. Ternyata Januari, Februari, ternyata Maret tanggal 3. Setinggi ini kayaknya siklus 5 tahunan mainnya gitu. Siklus 5 tahun. Dan kiriman sebenarnya sih. Tahun kemarin mah nggak ada hujan, dia terang benderang, siang-siang bolong. Kalau sekarang mungkin hujannya tadi malam dari jam 10 sampai jam 3 subuh itu belum berhenti. Makanya kayaknya banjir. Dari Ibu Ina sendiri nih,
yang paling dibutuhkan untuk saat ini tuh apa sih Bu? Mungkin satu alat bersih-bersih, kedua mungkin pakaian karena kita keluar hanya pakai baju seadanya. Baju seadanya. Yang ketiganya mungkin ya makanan lah, pasti ya makanan. Sejauh ini sih mungkin baru air mineral ada, posko sana ada, obat-obatan atau misalkan Pampers itu hanya 2 partai sih yang saya lihat ada, PKS sama PAN. Yang lainnya sih belum kelihatan. Ibu, ini kan udah mau buka puasa ya Bu ya. Udah ada persiapannya bagaimana nih Bu untuk warga sekitar? Warga sekitar itu ada yang puasa, ada yang enggak. Karena emang ini tuh banjirnya kira-kira jam 4 dia naiknya. Pas orang mau pada sahur, saya juga nggak sahur. Saya nggak sahur, jam 4 tuh saya langsung keluar bawa anak-anak. Terus masih di segini nih saya keluar. Motor udah semua keluar. Karena tahun kemarin kita nggak sempat keluarin motor, semua kerendam. Ibu ini terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya Bu ya. Ya, Aditya dan juga pemirsa, itulah pengakuan dari salah satu warga yang memang hingga saat ini mereka masih membutuhkan sejumlah bahan-bahan kebutuhan seperti baju dan juga makanan. Terlebih memang ini sebagian warga masih melakukan ibadah puasa dan kurang dari 1 jam lagi di wilayah Jakarta dan sekitarnya kita akan sama-sama melakukan buka puasa bersama. Dan semoga setelah ini ada sejumlah bantuan yang akan diberikan kepada warga sekitar Komplek Kemang IV Bekasi, Jawa Barat. Dan banjir di kawasan daerah sini ini akan segera surut kembali. Untuk sementara demikian Aditya, saya kembali kalian studio. Baik, terima kasih Agam Rizky mengabarkan langsung dari Kemang IV Bekasi, Jawa Barat. Banjir ini sudah mulai surut dari 3 meter menjadi 1 meter, bahkan di sebagian rumah warga sudah mulai membersihkan material sisa lumpur. Breaking News TV masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.